Baik, selamat siang. Yang terhormat Ibu Bunga Anissa Hararet selaku dosen pengampu dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan Berbasis IT dengan kode kelas AK705 Universitas Siber Asia. Perkenalkan, di sini saya Dira Ekalaya dengan nomor induk mahasiswa 2503001020641 akan mempresentasikan terkait tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Ibu Bunga Anissa Hararet, yaitu tentang analisis laporan keuangan berbasis IT, bagaimana cara menganalisis laporan keuangan, dan rasio-rasio apa saja yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengolah, hingga membandingkan informasi yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan. Tujuan dari ALK atau analisis laporan keuangan ini adalah, yang pertama, menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan, mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, kemudian sebagai sumber informasi untuk mengambil keputusan strategis sebuah perusahaan, kemudian sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Yang kelima, sebagai evaluasi kinerja perusahaan, baik dalam perusahaan lain ataupun kondisi perusahaan lintas periode akuntansi. Yang terakhir, untuk memberikan informasi mengenai kesanggupan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman serta bunganya. Kemudian laporan keuangan pokok terdapat 5 laporan. Yang pertama yaitu neraca yang berisi aktiva dan pasiva. Kemudian ada laporan laba rugi yang berisi penjualan, beban pokok penjualan atau HPP, kemudian beban usaha, untuk terakhir mendapatkan laba atau rugi usaha. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas yang berisi laba atau rugi bersih perusahaan, kemudian transaksi modal dengan pemilik dan distribusi ke pemilik, dan terakhir ada saldo laba atau rugi awal dan akhir periode perusahaan. Kemudian ada laporan arus kas yang dibagi menjadi 3, yaitu arus kas dari operating, kemudian arus kas dari financing, dan terakhir arus kas dari investing. Yang terakhir adalah laporan catatan atas laporan keuangan, yaitu yang berisi penjelasan dan daftar rinci dari laporan keuangan tadi. Laporan keuangan digunakan oleh yang pertama pemilik perusahaan, kemudian manajer atau pimpinan perusahaan, investor, kreditur, karyawan, akuntan publik, pemerintah, dan akademisi atau peneliti. Yang pertama, kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan secara horizontal. Analisis laporan keuangan secara horizontal disebut juga sebagai analisis perubahan dari tahun ke tahun. Menurut Sofyan Syafri Harahap, tahun 2013, analisis perubahan dari tahun ke tahun merupakan analisis perbandingan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkannya antara satu dengan yang lain, dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah ataupun dalam unit. Tujuan analisis perbandingan adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan pos-pos laporan keuangan atau data lainnya dalam 2 atau lebih periode yang dibandingkan. Analisis laporan keuangan secara horizontal ini juga disebut sebagai analisis time series. Kemudian kita coba untuk melakukan analisis time series atau analisis secara horizontal dalam laporan laba rugi perusahaan PT Sido Muncul Tbk atau Sido tahun 2019-2020. Di sini kita bisa lihat pada tahun 2020 penjualan Sido naik sebanyak 8,74%. Kenaikan itu juga diikuti dengan HPP atau beban pokok penjualan sebesar 7,91%. Sehingga laba bruto di tahun 2020 adalah naik 9,41% dari tahun 2019. Kemudian di akhir
Untuk total penghasilan komprehensif tahun berjalan atau laba bersih tahun berjalan naik sebanyak 15,91% dibanding tahun 2019. Kemudian analisis laporan keuangan secara vertikal. Analisis laporan keuangan secara vertikal atau common size berguna untuk memahami pembentuk internal laporan keuangan. Sebagai contoh, dalam analisis neraca, analisis common size menekankan pada dua faktor, yaitu sumber pendanaan termasuk distribusi pendanaan antara kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan ekuitas. Yang kedua, komposisi aset termasuk jumlah untuk masing-masing aset lancar dan aset tidak lancar. Di sini kita coba melakukan analisis vertikal untuk perusahaan PT Sido Muncul atau Sido tahun 2019 dan 2020. Di tahun 2019, aset lancar memiliki porsi sebanyak 48,62% dari total aset. Dan sedangkan aset tidak lancar sebanyak 51,38% dari total aset. Kemudian liabilitas berporsi 13,17% dari total pasifa, yaitu liabilitas dan ekuitas. Dan terakhir, ekuitas memiliki porsi sebanyak 86,83%. Kemudian di tahun 2020, aset lancar memiliki porsi 53,31%. Kemudian aset tidak lancar memiliki porsi 46,69% dari total aset. Kemudian liabilitas atau utang, baik itu jangka pendek dan jangka panjang, memiliki porsi 16,31%, dan ekuitas memiliki porsi 83,69%. Kemudian analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Analisa rasio adalah analisa yang menghubungkan perkiraan neraca dan laporan laba rugi terhadap satu dengan yang lainnya, yang memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan serta penilaian terhadap suatu perusahaan tertentu. Analisis rasio keuangan memungkinkan manajer keuangan meramalkan reaksi para calon investor dan kreditur dapat ditempuh untuk memperoleh dana. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Di rasio likuiditas ini ada 3 rasio utama, yaitu current ratio, yang merupakan rasio umum yang digunakan untuk menganalisis posisi modal kerja suatu perusahaan, yaitu perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan hutang lancar. Rumusnya yaitu aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar atau liabilitas lancar. Kemudian quick ratio, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dikurangi persediaan dengan hutang lancar. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan memperhitungkan aktiva yang paling liquid. Jadi beda dengan current ratio, untuk quick ratio ini aset lancar dikurangi dengan persediaan karena persediaan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjadi uang. Aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Kemudian cash ratio. Cash ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia yang disimpan di bank. Cash ratio rumusnya adalah kas dan setara kas dan efek dibagi dengan kewajiban lancar atau liabilitas lancar. Kemudian rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibanding dengan aktivanya. Tujuan dari rasio ini adalah untuk yang pertama mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditur. Kemudian menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Kemudian untuk menilai keseimbangan antara nilai
aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Terakhir, menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Ada 4 rasio utama untuk bagian rasio solvabilitas ini. Yang pertama adalah debt to asset ratio atau DAR, yaitu rumusnya total debt atau utang dibagi dengan total aset. Kemudian debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas, dengan rumus total utang dibagi dengan ekuitas. Kemudian ada long term debt to equity ratio, yaitu membandingkan antara utang jangka panjang dengan ekuitas. Kemudian yang terakhir adalah time interest earned, yaitu dengan rumus earning before income tax atau laba sebelum pajak penghasilan dibagi dengan biaya bunga atau interest. Kemudian analisis aktivitas atau turnover. Menurut Mamdouh, M. Hanafi, dan Abdul Halim, 2012, rasio ini melihat pada beberapa aset, kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif. Untuk analisis aktivitas atau turnover ini ada 3 rasio utama. Yang pertama adalah fixed asset turnover ratio, yaitu rasio perputaran mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan pabrik dan peralatannya. Rasio ini adalah rasio penjualan terhadap aset tetap bersih dengan rumus penjualan dibagi dengan total aktiva tetap. Yang kedua adalah total asset turnover ratio, yaitu rasio perputaran total aktiva mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan pabrik dan peralatannya. Rasio ini adalah rasio penjualan terhadap total aktiva. Jadi kalau yang fixed asset turnover ratio itu hanya untuk aktiva tetap, kemudian yang total asset turnover ratio yaitu semua total aktiva, termasuk aktiva tetap dan tidak tetap. Kemudian Day Sales Outstanding Ratio. Menurut Sofyan Syafri Harahap, 2013, rasio ini menunjukkan seberapa cepat penagihan piutang. Semakin kecil rasio ini, maka semakin baik. Artinya, penagihan piutang perusahaan berjalan semakin cepat. Rumusnya adalah piutang dalam neraca dibagi dengan penjualan dibagi dengan 365 hari. Kemudian analisis profitabilitas atau rasio profitabilitas. Menurut Irham Fahmi, 2011, rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas, maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Menurut Brigham dan Houston, 2010, rasio ini merupakan sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi. Rasio profitabilitas ini utamanya terdapat 5, yaitu gross profit margin dengan rumus laba kotor dibagi penjualan, kemudian net profit margin, yaitu laba bersih dikurangi penjualan kali 100%, kemudian basic earning power ratio dengan rumus laba sebelum pajak penghasilan atau EBIT dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Kemudian ROI atau return on investment, yaitu laba sebelum pajak dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Dan terakhir ada return on equity atau ROE dengan rumus laba setelah pajak dibagi dengan modal sendiri dikali 100%.
Kemudian ada analisis rata-rata industri. Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim 2012, analisis keuangan akan lebih tajam apabila angka-angka keuangan dibandingkan dengan standar tertentu. Standar tersebut bisa berupa: pertama, standar internal yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan, seperti target yang telah ditetapkan. Kemudian, perbandingan historis atau membandingkan angka-angka keuangan dengan angka-angka masa sebelumnya. Dan terakhir, perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Mendefinisikan industri sejenis bukan merupakan hal yang mudah. Industri yang bisa kita bandingkan pada dasarnya mempunyai satu atau beberapa elemen yang sama agar bisa dibandingkan. Kesamaan tersebut antara lain, yang pertama, kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier, kemudian kesamaan dari sisi permintaan, terakhir ada kesamaan dalam atribut keuangan. Kemudian perhitungan rata-rata industri. Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim 2012, untuk menghitung rata-rata industri, seorang analis mempunyai beberapa alternatif. Yang pertama, menghitung nilai tunggal sebagai perbandingan, kemudian menghitung nilai tunggal dengan dispersinya atau standar deviasi, dan yang terakhir menghitung nilai untuk persentil tertentu. Misal, menghitung nilai untuk perusahaan-perusahaan yang punya ukuran 25% paling kecil. Kemudian proyeksi laporan keuangan. Proyeksi laporan keuangan pada dasarnya adalah sebuah perencanaan keuangan atau anggaran untuk perusahaan guna memperkirakan jumlah biaya yang mungkin timbul dan proyeksi pendapatan yang akan dihasilkan untuk periode tertentu. Perusahaan-perusahaan yang berkecenderungan memandang ke depan akan selalu memikirkan apa yang mungkin dilakukan pada masa yang akan datang. Sehingga dalam pelaksanaannya, perusahaan-perusahaan ini tinggal berpegang pada semua rencana yang telah disusun sebelumnya. Untuk memproyeksikan keuangan, kita bisa melakukan peramalan penjualan. Peramalan penjualan meliputi analisis atas yang pertama arah dan tren penjualan, kemudian pangsa pasar, kemudian kondisi industri dan ekonomi, lalu kapasitas produksi dan keuangan, dan yang terakhir ramalan terhadap faktor kompetisi. Sekian presentasi dari saya, mohon diberikan pendapat serta masukan dari Ibu Bunga Anissa Hanaret. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.